Jadi bisa dilakukan secara luring atau luar jaringan atau secara offline ataupun secara daring ya, dalam jaringan atau secara online. Itu dengan menggunakan media telepon fans yang memungkinkan adanya interaksi antara anggota dengan pengurus, melihat ataupun mendengar. Berikutnya juga untuk koperasi yang anggotanya sudah lebih dari 500 orang, itu juga bisa dilakukan secara kelompok. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa mekanisme atau tata cara pelaksanaan rapat anggota itu harus terlebih dahulu diatur di dalam anggaran rumah tangga ataupun di dalam peraturan khusus koperasi. Apakah satu anggota akan mewakili 50 orang atau satu anggota akan mewakili 20 orang, itu harus diatur terlebih dahulu secara jelas di dalam anggaran rumah tangga ataupun di dalam peraturan khusus koperasi. Next. Ya, berikutnya itu terkait dengan penyusunan laporan keuangan koperasi untuk tahun buku 2020. Penyusunan laporan keuangan koperasi untuk tahun buku 2020 itu wajib untuk mempedomani kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Koperasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Nah, ini sudah berlaku ya Permenkop ini khususnya untuk pelaporan tahun buku 2020. Berikutnya untuk koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang mempunyai modal paling sedikit 5 miliar dalam satu tahun buku itu wajib diaudit oleh akuntan publik. Adapun akuntan publik yang bisa melakukan audit itu adalah akuntan publik yang sudah terdaftar di Kementerian Koperasi dan di Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan data terkait akuntan publik ataupun kantor akuntan publik sudah terdaftar di Kementerian Koperasi, nanti bisa kita share sesuai dengan lokasi ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Berikutnya itu terkait dengan pelaporannya dari hasil RAT. Di sini kita harapkan Bapak Ibu bisa segera mungkin menyampaikan laporan dari hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan. Di sini kita memberikan waktu itu paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan RAT. Ini maksimal paling lama. Jadi kita harapkan bisa secepatnya. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan rapat anggota tahunan itu harus segera melaporkan pada dinas atau kepada koperasi sesuai dengan kewenangannya. Untuk nanti kami bisa segera melakukan updating datanya di dalam online data system ataupun di dalam Sipkopdes ya bagi KDKMG. Jadi ini batas waktunya untuk yang koperasi primer itu 30 April 2026 kita harapkan semua laporan RAT sudah tersampaikan, baik itu di dalam podcast mandiri ataupun secara manual kepada dinas atau kepada Menkop. Dan untuk yang koperasi sekunder kita kasih rentang waktu itu sampai dengan 30 Juli 2026 untuk bisa segera menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan RAT-nya kepada dinas ataupun kepada Kementerian Koperasi sesuai dengan kewenangan. Oke, next. Ya, berikutnya ini adalah saluran laporan. Jadi kita ada memiliki 2 saluran laporan untuk penyampaian hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan. Yang pertama untuk koperasi secara umum ataupun koperasi reguler itu bisa mengakses pelaporan hasil RAT-nya itu melalui ods.kop.go.id atau yang kita kenal mungkin dengan ODS Mandiri ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu lagi mengantarkan atau menyampaikan laporan secara fisik kepada dinas ataupun kepada KB di kementerian, tapi cukup mengaksesnya melalui ODS Mandiri. Tinggal nanti Bapak Ibu pengurus pengawas mengedit data yang dimintakan di dalam ODS Mandiri, baru nanti kami dari kementerian ataupun dari dinas melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu ataupun pengawas koperasi. Begitu juga untuk Bapak Ibu pengurus pengawas di koperasi desa kelurahan Merah Putih. Untuk pelaporan hasil pelaksanaan RAT-nya itu bisa dilaporkan di dalam Sipkopdes. Dan di dalam Sipkopdes ini juga kita sudah menyiapkan template-template dari mulai untuk laporannya, undangan RAT, laporan keuangan, notulen rapatnya kita sudah menyiapkan dalam bentuk template yang bisa langsung diisikan oleh Bapak Ibu pengurus koperasi desa kelurahan. Jadi kita harapkan
setelah adanya kemudahan-kemudahan ini, peningkatan jumlah partisipasi koperasi melaksanakan RAT juga bisa bertambah signifikan di tahun 2026. Oke, next. Ya, berikutnya juga kami memberikan kemudahan dalam hal penyiapan panduan ataupun template dokumen untuk laporan rapat anggota tahunan. Jadi kita sudah masukkan di dalam surat edaran Deputi dan Lembaga dan Digitalisasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa scan QR code ataupun mengakses link bit-nya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan template dokumen. Jadi sudah sangat mudah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung bagaimana untuk bisa menyusun atau mendapatkan format pelaporan RAT. Kita sudah siapkan semuanya di dalam surat edaran ini. Bapak Ibu scan barcode ataupun akses link bit-nya untuk bisa mendapatkan template dokumen laporan RAT. Oke, next. Ya, di sini kita bisa perhatikan data jumlah koperasi ya, khususnya di Pulau Jawa itu kurang lebih berjumlah sekitar 64.485. Ini dari mulai yang wilayah anggota kabupaten kota, lintas kabupaten kota atau provinsi, atau yang lintas provinsi atau kita kenal tingkat nasional. Jadi ini kita berdasarkan data koperasi per 31 Desember 2020. Next. Berikutnya untuk di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kurang lebih total berjumlah sekitar 9.681. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi kita nanti, kalau memang nanti ada yang ingin disesuaikan dari data ini dari Bapak Ibu Dinas Koperasi, silakan saja disampaikan kepada kami. Oke, next. Ya, berikutnya kita bisa melihat jumlah persentase koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun 2025 di wilayah Jawa. Jadi ini sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian, untuk di DKI ya memang belum terlihat adanya pelaporan yang masuk untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk tahun 2025, tapi di Provinsi Jawa Barat kita sudah bisa melihat ada 84 ya untuk primer koperasi kabupaten kota. Untuk yang tingkat provinsi sudah ada 15 masuk di dalam sistem kita, dan untuk yang tingkat nasional sudah ada 1 koperasi. Begitu juga untuk di Jawa Tengah sudah ada sekitar 124 untuk koperasi primer kabupaten kota. Ini juga untuk di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah ada 7 koperasi ya untuk tingkat kabupaten kota dan 4 koperasi untuk koperasi tingkat provinsi. Nah, yang cukup besar itu ada di Jawa Timur, sudah ada sekitar 373 primer koperasi tingkat kabupaten kota sudah melaporkan hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk 2025 di wilayah Jawa Timur. Dan untuk di wilayah Banten itu kurang lebih baru ada 5 pelaporan yang masuk dari primer koperasi kabupaten kota. Oke, next. Berikutnya persentase koperasi yang sudah melaporkan pelaksanaan RAT tahun 2025 di wilayah Provinsi Bali dan NTT. Jadi kurang lebih di Provinsi Bali itu sudah ada masuk 24 pelaporan dari koperasi primer kabupaten kota setempat, dan untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat itu kurang lebih sudah ada 20 koperasi primer kabupaten kota. Untuk di Nusa Tenggara Timur sampai dengan kemarin masih belum ada data yang masuk pada. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin saja koperasi-koperasi tersebut sudah melaksanakan RAT dari mulai kemarin dari tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Januari ini. Hanya saja mungkin koperasinya belum menyampaikan pelaporannya kepada IDANA. Mungkin jadi kita juga meminta
bantuan dari teman-teman dinas untuk bisa mengingatkan kembali pada koperasi-koperasi di wilayah untuk bisa segera melaporkan dari hasil pelaksanaan RAP-nya. Oke, next. Ya, berikutnya termasuk terkait dengan jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah melaporkan KT tahun buku 2020. Jadi sebelum kita masuk ke persentase KDKMP yang telah melaporkan, kita bisa melihat jumlah dari KDKMP dari mulai di Provinsi DKI kurang lebih jumlah sekitar 268, di Jawa Barat sekitar 5.972, di Jawa Tengah kurang lebih sekitar 8.556, di daerah istimewa Yogyakarta itu sekitar 438, Jawa Timur kurang lebih sekitar 8.511, di Banten kurang lebih sekitar 1.571, jadi kurang lebih di Pulau Jawa itu sudah berdiri 25.316 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Berikutnya untuk di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Timur itu sudah berdiri ya, sekitar 5.348 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Berikutnya untuk persentase pelaporan RAT untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, untuk di Jawa Barat itu baru masuk 1 pelaporan RAT dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Begitu juga untuk di Jawa Tengah sudah ada masuk 2 pelaporan RAT dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Untuk di DIY ada 1 dan di Jawa Timur ada 3. Kita harapkan untuk provinsi-provinsi lain juga bisa mendorong ya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayahnya untuk sesegera mungkin melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020. Oke, next. Ya, berikutnya kita masuk ke pendataan koperasi yang sudah berdiri ataupun yang sudah melaksanakan RAT tahun 2025 per provinsi. Jadi untuk di Provinsi DKI Jakarta saat ini memang masih belum ada masuk ya datanya terkait dengan jumlah koperasi yang sudah melaporkan hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2025. Next. Untuk di Jawa Barat, kurang lebih saat ini sudah ada 16 ya. 16 pelaporan yang masuk dari koperasi terkait dengan pelaporan RAT untuk tahun buku 2025. Ini nggak ada di Jawa Barat. Ya. Oke, next. Ya, berikutnya untuk di Jawa Tengah kan. Dari ya, berikutnya untuk di Jawa Tengah kita juga bisa melihat di sini masih ada beberapa kabupaten yang memang kabupaten kota yang belum menginput data. Mungkin di kabupaten setempat sudah ada koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan, hanya saja mungkin belum menyampaikan sehingga dinas koperasi setempat pun belum bisa mengentry dalam online data sistem kita. Oke, next. Ya, untuk Jawa Timur juga kita melihat di Jawa Timur kita melihat hampir semua kabupaten sudah ada melakukan pengkinian data ataupun update data terkait dengan pelaporan RAT dari koperasi di wilayah masing-masing. Hanya saja memang ada di beberapa kabupaten yang kita lihat namun masih ada belum masuk ya, seperti di Kabupaten Bondowoso, di Kabupaten Jember, dan di Kabupaten Magetan, itu kita melihat masih belum ada masuk pelaporan dari koperasi terkait dengan pelaksanaan RAT tahun 2025. Next. Ya, untuk di
Provinsi Banten di sini kita melihat baru ada 5 ya yang masuk laporan RAT-nya untuk tahun 2025, itu dari Kabupaten Lebak, dari Kota Cilegon, dan dari Kota Serang. Kita harapkan untuk kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten juga bisa segera ya melakukan kekinian data ataupun update data untuk pelaporan RAT tahun 2025. Next. Yang untuk Provinsi DIY kurang lebih sudah ada 11 ya yang masuk di data kita. Kita harapkan juga untuk kabupaten kota lainnya yang masih belum melakukan pengupdatean data bisa segera mungkin untuk bisa mintakan kepada koperasinya segera melaporkan hasil pelaksanaan RAT untuk tahun 2025. Next. Itu juga di Bali juga ada beberapa kabupaten yang sudah mengikut data ya, seperti di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan juga Kota Denpasar. Kita harapkan untuk di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kelungkung juga bisa sesegera mungkin melakukan penginian data untuk laporan RAT tahun 2020. Next. Berikutnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi saat ini kita baru menerima kurang lebih sekitar 20 laporan RAT tahun 2025, yaitu 16 dari Kabupaten Lombok Timur dan 4 dari Kabupaten Lombok Utara. Kita harapkan untuk kabupaten kota lainnya di Provinsi NTB ini juga bisa segera melakukan pengiriman datanya untuk mengikutan pelaporan RAT tahun 2025. Untuk di NTT saat ini kita belum menerima dari seluruh kabupaten kota terkait dengan pelaporan RAT tahun 2020. Mungkin saja di Provinsi NTT ini sudah ada yang melaksanakan RAT, hanya saja belum menyampaikan pelaporannya kepada dinas kabupaten kota setempat ataupun dinas provinsi. Kita harapkan bantuannya dari Bapak Ibu di dinas koperasi provinsi dan kabupaten kota di wilayah Nusa Tenggara Timur juga bisa mengingatkan kembali untuk koperasi di wilayahnya untuk bisa segera mungkin melaksanakan RAT dan melaporkannya kepada dinas koperasi setempat. Oke. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme dan pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk tahun 2025. Berikutnya nanti juga akan ada pemaparan ya terkait dengan bagaimana mekanisme terkait dengan pelaporan RAT pada ODS Mandiri ataupun mekanisme pelaporan RAT bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada Simkopdes. Nanti juga akan ada tambahan ya pemaparan dari Bapak Miko dari Aktif Tata Kelola terkait dengan proses NIB ya, ada pemaparan tambahan terkait NIB belum? Dari Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Bapak Adit terkait dasar hukum, kesiapan, dan update data terakhir pelaksanaan rapat anggota tahunan. Nah, pada materi sebelumnya diinformasikan terdapat 2 kanal pelaporan, yaitu melalui ODS Mandiri, koperasi reguler, dan melalui Simkopdes untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini kami persilakan Bapak Asisten Deputi Pengelolaan Data, Bapak Anmari, untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaporan RAT melalui ODS Mandiri, dan dilanjutkan dengan teknis pelaporan melalui ODS Mandiri oleh tim. Untuk Bapak Anmari kami persilakan. Terima kasih, Pak Presi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati para staf di lingkungan Deputi 1, yang saya hormati seluruh kepala dinas dari kabupaten, kota, dan provinsi, dan rekan-rekan pengurus koperasi yang pada pagi hari ini berkesempatan bisa hadir pada kegiatan acara di atas Depan OBH terkait dengan masalah RAT.
Bapak Ibu sekalian, jadi yang seperti disampaikan juga oleh Pak Hadi tadi, ya terkait dengan masalah RAT tadi teknis pembuatan ataupun pelaksanaan daripada RAT, ya saya khususnya dari aspek pengelolaan data ini mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan ya khususnya untuk pelaporan hasil daripada RAT itu ke ODS Mandiri. Nah, tadi disampaikan ada 2 kanal yang kita untuk sementara ini kita menampung untuk koperasi reguler atau selain KDKMP. Jadi di ODS ini kita dipisah, ya artinya yang untuk KDKMP dari Simkopdes, untuk yang reguler itu ada di ODS. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk rekan-rekan koperasi yang mungkin belum juga membuat akun untuk mengkonekkan dengan ODS Mandiri ini, mohon nanti diperhatikan, nanti dari staf kami akan menyampaikan secara detailnya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di dinas, di kewilayahan, ini juga tolong betul-betul untuk melakukan kegiatan penerimaan laporan RAT dari koperasi-koperasi yang dilaporkan kepada dinas untuk terus atau diteruskan melalui dinas ke kementerian melalui ODS. Karena beberapa permasalahan yang muncul ini seringkali teman-teman kita pengurus di koperasi ini sudah melaksanakan RAT, kemudian juga sudah melaporkan ke dinas, akan tetapi dari dinas mungkin belum meneruskan kepada kementerian. Nah, ini akhirnya terjadilah gap, bahwa ketika koperasi sudah melaksanakan RAT tetapi oleh dinas juga belum diteruskan kepada kementerian atau mungkin masih dalam rangka verifikasi. Nah, kemudian yang kedua juga ada juga yang memang koperasi yang merasa sudah RAT, kemudian ini ada satu kemarin masukan juga dari Pak Miko ya, Asdep tata kelola dan manajemen risiko. Ini ada beberapa RAT yang dihadiri oleh pejabat ataupun rekan-rekan baik dari kementerian, mungkin dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Akan tetapi operasi tersebut binaannya misalkan binaan daripada, kalau misalkan yang datang dari kementerian binaannya kemudian binaan provinsi misalkan. Apakah kemudian nanti dibolehkan yang menghadiri RAT itu untuk bisa meneruskan kepada kami ya di aspek pengelolaan data. Nah, ini sedang kita buatkan untuk mekanismenya atau skemanya seperti apa nanti. Ini juga sangat bagus sekali karena apa? Memang tidak semua binaan-binaan ini ketika ngundang itu tidak sesuai dengan area binaannya. Misalkan operasi provinsi undangnya misalkan pejabat di kementerian. Nah, ini tidak ada salahnya, tetapi nanti mekanisme pelaporannya aja, sehingga nanti pelaporan terkait dengan RAT khususnya yang di ODS ini akan lebih maksimal kembali. Bapak Ibu sekalian, perlu kami tegaskan di sini bahwa ini 2026 ini adalah nanti kita akan memilah, betul-betul akan memilah koperasi-koperasi mana saja sih yang dianggap aktif secara usaha. Artinya kalau kita tidak pernah melaporkan ya RAT, ya, kemudian dianggap itu masih koperasi aktif, ini juga jadi ya sedikit lucu saja. Karena apa? Tidak pernah laporan, tidak pernah ada istilahnya report masuk, tetapi dia merasa dirinya aktif. Nah, kendala-kendala yang tadi saya sampaikan di pertama tadi, ini kita akan pilah, nanti ada sekitar 47 ribuan koperasi yang saat ini sudah melaporkan RAT ya di RAT 2004 yang dilaporkan 2025, ini sudah ada masuk datanya di kita. Nah, yang sisanya, yang mungkin yang 83 ribunya itu adalah KDKMP yang nanti akan kanalnya ada di Simkopdes, kemudian nanti sisanya sekitar kurang lebih ya 96 ribuan itu yang masih tanda tanya. Nah, saya harapkan rekan-rekan dinas di wilayah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, ini tolong Pak untuk melakukan verifikasi ulang Pak.
ya sesuai dengan daerah binaannya, sehingga nanti dilaporkan saja kalau memang yang betul-betul koperasi itu betul-betul tidak ada pengurusnya atau mati secara ini, dilaporkan juga apa adanya. Sehingga nanti dari kementerian akan mengambil keputusan yang tegas terkait dengan koperasi yang ada di dalam ODS. Ya, jadi kita tidak stuck terus, kita ini 222.000, yaitu saja yang muncul, tetapi kita tidak ada istilahnya yang menghilangkan. Nanti mungkin di dalam dashboardnya ODS juga akan kita rubah bahwa yang kita akan tampilkan adalah koperasi yang aktif dan dia melaporkan RAT-nya. Sehingga nanti kurang lebih nanti dashboard yang terbaru mungkin nanti di bulan 4 kita akan memunculkan, di bulan 3 atau 4 kita akan memunculkan hanya yang melaporkan RAT ke ODS. Jadi mohon para pengurus koperasi, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili ya dinas koperasi baik provinsi, kabupaten, kota, ini mohon ini diperhatikan betul. Surat sudah kami luncurkan kepada kepala dinas ya baik provinsi, kabupaten maupun kota untuk masalah tersebut. Sehingga nanti di tahun 2026 ini tidak ada alasan lagi kita apa ya istilahnya menganggap bahwa koperasi yang aktif yang mungkin 20 tahun, 10 tahun tidak pernah melaporkan dianggap masih ada saja koperasinya. Karena apa? Kita menjaga, khawatir nanti koperasi tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melanggar aturan ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu, sekali lagi saya mohon, terutama kepada teman-teman pengurus ya, yang reguler khususnya, kemudian kepada kepala dinas yang di provinsi, kota maupun kabupaten untuk bisa lebih concern dalam rangka percepatan verifikasi data koperasi yang ada di wilayah masing-masing. Yang terakhir mungkin tadi dari saya, jadi data koperasi yang ada nanti di Simkopdes pun ya nanti di bulan 3 mudah-mudahan sudah langsung nanti terintegrasi ke ODS. Dan ini kita akan lakukan setiap hari untuk updatingnya mungkin sekitar jam 23.30 nantinya per harinya. Itu secara sistem akan dia masuk. Ini semua ini dalam rangka pengumpulan data seluruhan koperasi yang ada di Indonesia ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti staf kami Mas Hilmi ya silakan kita ulang lagi, kita ingatkan lagi ya untuk akun ODS Mandiri, kemudian juga untuk bagaimana inputting data atau RAT itu ke ODS. Silakan Mas Emi. Baik, terima kasih Pak Astep, izin menampilkan ya. Ini data koperasi, ini kan sudah ada terus. Ya, apakah sudah terlihat Pak? Izin. Mas Emi suaranya kecil sekali. Apa bahasanya itu? Ya, izin Pak. Apakah sudah terdengar Pak? Sudah, bagus. Ya, baik. Terima kasih Pak Asdep. Izin perkenalkan, nama saya Hilmi dari tim teknis ODS Mandiri. Kali ini saya ingin menjelaskan mekanisme untuk pelaporan RAT khususnya di online data system atau ODS Mandiri. Yang pertama itu di ODS Mandiri kita mempunyai syarat pelaporan RAT. Yang pertama ada 3, ada input indikator kelembagaan. Kemudian yang kedua itu ada melaporkan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga input RAT atau rapat anggota tahunan. Untuk mengakses ODS Mandiri, kita bisa buka ods.kop.go.id, nanti akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, user yang sudah bisa login atau mempunyai akun bisa masukkan email dan password. Namun, yang belum mempunyai akun bisa klik daftar di bawah tombol login, kemudian daftar akun sebagai koperasi. Untuk selanjutnya, akun koperasi memasukkan nomor induk koperasi dan juga email aktif yang nantinya akan
sebagai verifikasi akun supaya bisa login dan menggunakan di ODS Mandiri. Untuk daftar akun, ini sebagai contoh. Ini lagi di update ke satu masih proses. Masukkan nik atau nomor induk koperasi, kemudian untuk emailnya. Ini sebagai contoh. Nah, ini sudah terdaftar, yang berarti sudah ada di ODS Mandiri. Kita coba cek. Ya, nanti selanjutnya pada tahap ini Bapak Ibu mengisikan informasi kotak daftar, kemudian juga mengupload SK pengesahan badan hukum. Lalu untuk kebutuhan login, masukkan username, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik daftar yang nantinya akan mengarahkan ke verifikasi email supaya dapat dilihat dari email masing-masing agar mengaktifasi email dari akun yang sudah didaftarkan. Kemudian untuk selanjutnya pada dinas agar memvalidasi akun yang sudah didaftarkan oleh koperasi. Mungkin untuk pendaftaran akun kurang lebih seperti itu. Saya contohkan untuk pelaporan RAT. Jika sudah mempunyai akun, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan, kemudian klik login. Jika sudah, nanti akan diarahkan ke profil koperasi. Bapak Ibu bisa klik tombol 3 di atas, kemudian klik dashboard. Di sini akan muncul item yang dapat Bapak Ibu laporkan. Yang pertama ada identitas, kemudian ada pengurus. Yang ketiga ada indikator kelembagaan, kemudian yang keempat ada RAT atau rapat anggota tahunan, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Untuk syarat yang pertama, kita melaporkan indikator kelembagaan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa klik indikator kelembagaan, lalu selanjutnya Bapak Ibu klik, maka akan muncul request apakah Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengubah indikator kelembagaan. Pada kasus kali ini saya ingin menambahkan, ini karena sudah ada datanya, saya coba reset dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa klik tambah, kemudian pilih tahun di 2025 untuk contoh. Selanjutnya ada anggota pria, Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian anggota wanita, lalu ada karyawan pria, karyawan wanita, manajer pria, dan manajer wanita. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik submit, lalu klik selanjutnya. Nah, untuk laporan pendukung sifatnya opsional, Bapak Ibu bisa upload dokumen atau tidak, ini opsional. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik selesai, lalu klik submit. Untuk syarat pertama kita sudah melakukan. Kita klik tombol 3 di atas, kemudian kita kembali ke dashboard. Yang kedua, kita melaporkan keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa klik laporan keuangan, lalu klik tombol selanjutnya. Nah, pada bagian ini ada pilih jenis koperasi yang dilaporkan, nanti akan terotomatis terpilih KSP jika Bapak Ibu jenis koperasi simpan pinjam dan pengelolaan-pengelolaannya konvensional. Jika pola pengelolaan syariah, maka akan otomatis terpilih KSPPS. Selanjutnya ada pilih jenis laporan, karena di sini kita ingin melaporkan RAT, kita pilih dengan jenis laporan tahunan. Selanjutnya kita pilih tahun laporan. Di sini kita pilih tahun laporan 2025. Kemudian untuk jenis SAK, di sini ada SAKEP, SAMKM, kemudian juga ada SAK Indonesia. Kita klik SAKEP. Selanjutnya ada audit laporan keuangan. Apakah laporan keuangan sudah diaudit?
atau belum, Bapak Ibu bisa pilih ya atau tidak. Jika pilih ya, maka akan muncul apakah AP dan KP terdaftar di kementerian atau tidak. Jika ada, Bapak Ibu bisa cari, nanti akan muncul AP, KP yang ada di Kementerian Koperasi. Jika tidak, Bapak Ibu wajib mengisi secara manual dari nomor registrasi AP, kemudian nama AP-nya, kemudian untuk nama KP-nya juga. Selanjutnya ada opini, Bapak Ibu bisa pilih opini tanpa modifikasian. Kemudian untuk opini dengan modifikasian ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan juga tidak menyatakan pendapat. Jika sudah, Bapak Ibu boleh mengupload opini hasil auditnya. Jika sudah, kita scroll ke bawah, maka nanti akan muncul indikator usaha. Di sini Bapak Ibu bisa menginput totalitas atau modal sendiri, yang mana modal sendiri itu yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SAU tahun berjalan, atau sejenisnya. Nah, ini bisa kita isi, misalkan 10 juta. Kemudian untuk total liabilitas, ini sebagai contoh, untuk total aset sudah otomatis terakumulasi dari total ekuitas ditambah dengan total liabilitas. Selanjutnya ada volume usaha, yaitu nilai total penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Kemudian selanjutnya ada sisa hasil usaha. Untuk sisa hasil usaha bisa diisi minus atau positif ya. Selanjutnya ada juga pinjaman yang diberikan, yaitu saldo pinjaman yang diberikan selama tahun 2025. Di sini isinya ada pinjaman anggota, kemudian juga ada pinjaman anggota koperasi lain. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload. Ini saya coba riset. Lalu untuk inputan laporan posisi keuangan, Bapak Ibu bisa klik tombol input laporan posisi keuangan. Nantinya akan muncul dari mulai aset. Di sini ada kas dan setara kas, piutang bunga, pinjaman anggota, dan seterusnya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengupload laporan perhitungan hasil usaha. Untuk laporan perhitungan hasil usaha juga sama, Bapak Ibu bisa klik input laporan, maka nanti akan muncul kolom-kolom dari perhitungan hasil usaha. Seperti contoh ada partisipasi anggota, di sini ada pendapatan bunga, kemudian juga ada pendapatan usaha lain, lalu jumlah partisipasi anggota, dan seterusnya. Jika sudah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengupload laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, lalu juga ada laporan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada upload laporan rapat anggota tahunan, dan yang terakhir ada upload pernyataan pertanggungjawaban. Untuk pernyataan pertanggungjawaban, Bapak Ibu bisa klik template yang ada di kanan, nanti akan terdownload Word dari template pernyataan pertanggungjawaban. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik upload, lalu klik selanjutnya. Untuk lampiran pendukung sifatnya opsional, lalu klik selesai dan klik tombol submit. Untuk syarat yang kedua kita sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol di kiri atas, kemudian klik dashboard. Untuk yang terakhir kita melaporkan rapat anggota tahunan. Jika sudah diklik, maka klik selanjutnya. Oh, ini karena saya sudah merequest ya sebelumnya. Coba saya reset lagi. Ya, Bapak Ibu bisa klik rapat anggota tahunan, kemudian klik selanjutnya. Nanti akan muncul request rapat anggota tahunan, bisa menambahkan, mengubah, ataupun menghapus. Bapak Ibu bisa klik tambah, lalu memasukkan rapat atau tanggal rapatnya. Sini sebagai contoh, tanggal 1 Januari 2026, kemudian untuk nomor akta,
tanggal akta, nama notaris, alamat rapat, dan jumlah peserta sifatnya opsional. Ini saya coba contohkan untuk memasukkan datanya ke tanggal akta. Ini sebagai contoh untuk nama notaris, kemudian alamat rapat, dan yang terakhir ada jumlah peserta. Jika sudah, bisa klik tombol submit, maka Bapak Ibu bisa klik tombol selanjutnya, dan jika tidak ada lampiran pendukung yang ingin diupload, Bapak Ibu bisa klik selesai, lalu klik submit. Nah, untuk laporan RAT dari ODS Mandiri, kita sudah selesai melakukan, maka syarat selanjutnya dari dinas yang membidangi koperasi agar bisa memvalidasi inputan atau request yang telah kita input. Di sini bisa kita lihat detail perubahannya. Ada menunggu konfirmasi, yang berarti koperasi menunggu konfirmasi dari dinas yang membidangi agar bisa di-approve atau divalidasi. Untuk fullnya bisa kita lihat di tiket histori perubahan. Nantinya kita akan bisa melihat perubahan atau item apa saja yang sudah kita request ataupun kita laporkan di sini. Untuk dinas, sedikit tutorial cara untuk memverifikasi. Sebagai contoh, saya login sebagai akun dinas. Kemudian Bapak Ibu dinas bisa klik tiket histori perubahan. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke status yang menunggu konfirmasi agar bisa dapat diverifikasi. Sebagai contoh, kita memverifikasi indikator kelembagaan. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu bisa klik konfirmasi. Jika sudah, nanti akan muncul tombol revisi ataupun ditolak. Jika revisi, maka koperasi dapat melakukan revisi ulang dan menginput ulang request-nya. Jika ditolak, maka request perubahan atau item yang telah di request dibatalkan. Dan yang terakhir ada tombol selesai, maka perubahan atau item yang dilaporkan disetujui oleh dinas. Ada 3 slide. Maka statusnya sudah berubah menjadi selesai. Di sini untuk pelaporan RAT dapat terlaksana. Kenapa? Mungkin seperti itu untuk teknis pelaporan dari ODS Mandiri. Saya kembalikan ke Bu Resti, izin. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Adel, Mas Nafi, beserta tim ya dari Mas Helmi terkait pelaporan rapat anggota tahunan melalui ODS Mandiri. Dan selanjutnya masih ada satu kanal lagi khusus untuk pelaporan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang mungkin akan teknisnya akan disampaikan oleh rekan kita Mas Ariel di ruang Zoom. Ya, silakan Mas Ariel. Baik, izin Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sebelumnya atas kesempatannya. Oh ya, rekan-rekan KDKMP sekalian, mungkin nanti di saat saya sedang memaparkan dan sedikit nge-lag ya jaringannya, saya izin untuk off cam. Nah, sebelum saya mulai, saya tadi sempat membacakan beberapa pesan dari rekan-rekan di WhatsApp bahwasanya ingin lebih mengetahui terkait dengan teknis pelaporan di dalam Simkopdes. Nah, ini seperti apa caranya? Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk rekan-rekan KDKMP, pelaporan RAT-nya ini bisa dilaksanakan di Simkopdes. Nah, saya jelaskan dulu RAT ini bagaimana. Jadi RAT ini adalah rapat anggota tahunan dan yang harus dilaporkan adalah RAT tahun 2025. Terlepas dari Bapak Ibu KDKMP-nya sudah beroperasi atau belum, itu wajib melaksanakan RAT. Nah, terus bagaimana Mas? Kan kita belum punya usaha, kita belum menghasilkan transaksi. Nah, sedangkan di dalam RAT ini terdapat laporan keuangan. Nanti bagaimana kita mengisi nominal-nominal yang tersedia di sana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan laporan keuangan di dalam RAT, Bapak dan Ibu bisa mengisi nominal-nominal yang memang ada saja. Salah satunya yakni simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu saja sebetulnya sudah cukup untuk RAT tahun 2025. Jika memang KDKMP Bapak dan Ibu sekalian belum beroperasi atau memiliki usaha. Seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah
login di Simkopdes, atau misalnya Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu tidak apa-apa, silahkan nanti masuk ke dalam fitur RAT yang berada di sidebar atau sebelah kiri di dalam Simkopdes seperti ini. Bapak Ibu nanti klik aja RAT, Rapat Anggota Tahunan. Oh sebentar, saya coba login ulang. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung saja menuju ke RAT. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah sempat mengisi namun mungkin menyicil ngisinya, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nanti aksinya lanjut isi. Namun kalau Bapak Ibu belum melakukan, nanti Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Nah, karena tadi saya sudah sempat untuk tes-tes di beberapa tahapan, jadi saya langsung klik lanjut isi. Nah, kita akan mulai dari poin yang pertama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian, yakni pada profil koperasi. Nah, saya izin menyampaikan terlebih dahulu untuk pelaksanaan RAT di dalam Simkopdes, nanti laporannya akan terbuat secara otomatis, Bapak dan Ibu. Jadi akan ada 10 tahapan yang akan Bapak Ibu isi, namun tidak kompleks, saya bisa jamin. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, ini dari poin 1, profil koperasi, sampai dengan poin ke-10 yakni notulen dan kehadiran. Kita akan bahas dari nomor 1 terlebih dahulu, yakni profil koperasinya Bapak dan Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bingung, intinya Bapak Ibu cukup menginputkan saja atau memasukkan saja. Nanti step pertama misal profil koperasi, step kedua informasi mengenai pengurus, pengawas dan keanggotaan sampai ke step terakhir atau step 10. Lalu nanti laporannya akan terbuat secara otomatis. Bapak Ibu cukup menginputkan atau mengisi saja di dalam kolom-kolom yang tersedia. Baik, step pertama yakni profil koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini berisi tentang profil koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, silahkan inputkan jika memang ada data yang berbeda. Ini seharusnya sudah otomatis terisi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, misalnya seperti ini, saya contohkan di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan. Nanti provinsi sampai dengan tanggal badan hukumnya ini akan terisi secara otomatis. Lalu jenis usaha koperasinya, bagi Bapak Ibu yang masih bingung bisa kita klasifikasikan atau kategorikan ke dalam real. Nah, ini untuk KBLI yang sudah tersedia di dalam Kopdes Bapak dan Ibu sekalian. Jika semuanya sudah sesuai, kita langsung klik berikutnya. Oh, sebentar. Ini akun saya lagi dipakai Bapak Ibu. Sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi kita langsung, sebentar. Akun saya lagi dipakai tadi Bapak dan Ibu, mohon maaf. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu kita masuk ke step yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yakni informasi mengenai pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini dapat cek apakah list pengurus, pengawas, dan keanggotaannya sudah sesuai. Nah, karena di sini RAT yang dilaksanakan Bapak dan Ibu sekalian adalah RAT tahun buku 2025 atau RAT di tahun lalu, maka di sini dapat menetapkan tanggal penetapan jumlah anggotanya kita maksimalkan sampai 31 Desember. Ini apa artinya, Mas? Dalam artian, Bapak dan Ibu yang baru menambahkan anggota per 1 Januari 2026 itu tidak dihitung ke dalam forum RAT ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang dihitung adalah anggota yang sudah terdaftar maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa cek-cek sebentar apakah pengurus sudah sesuai, pengawas sudah sesuai, anggota sudah sesuai, lalu berikutnya. Kalau ingin ganti pengurus, misalnya ada yang ingin ganti pengurus, mekanismenya seperti apa? Bapak dan Ibu bisa langsung mendatangi dinas koperasi setempatnya dan mintakan untuk diubahkan oleh dinasnya. Karena dinas ini punya sistem sendiri juga yang langsung terhubung dengan AHU. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk step ketiga, yakni parameter tahun buku dan RAT. Nah, ini informasi mengenai pelaksanaan RAT-nya.
Di sini sudah terisi secara otomatis, Bapak dan Ibu. Untuk rapat anggotanya sekarang baru RAT pertama, lalu tahun buku 2025, nah tahun kerja berikutnya yakni di tahun sekarang 2026, tahun rencana anggarannya juga di tahun 2026. Intinya ini nanti akan sudah terisi. Yang kita laksanakan ini adalah RAT tahun 2025 dan kedepannya akan melaksanakan RAT tahun 2026. Seperti itu. Nah, tahun pembanding anggarannya kita kosongkan dulu saja. Tempat pelaksanaannya silahkan disesuaikan. Tanggal pelaksanaannya misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan di tanggal berapa? Di sini saya contohkan di tanggal 30 Januari 2026 di jam 12. Dan Bapak dan Ibu, nanti jika sudah menginformasikan terkait dengan tanggal RAT-nya, Bapak Ibu bisa aktifkan broadcast undangan RAT ke anggota melalui KDMP Mobile. Jadi, nanti di setiap KDMP Mobile anggota akan terinfo bahwasanya ada RAT di tanggal 30 Januari. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga di satu sisi kita bantu untuk memberitahukan kegiatan RAT ini secara otomatis kepada para anggotanya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk informasi mengenai absensinya bisa disesuaikan karena nanti absensinya pun akan kita buatkan juga. Seperti itu. Bapak Ibu tinggal disesuaikan, klik edit. Misalnya nama kegiatannya apa. Nah, di sini waktu absensinya silahkan disesuaikan. Di sini saya contohkan absensi mulainya misal dari jam 7 sampai jam 9 untuk kehadirannya. Oh, sampai jam 9.59. Lalu penutupannya semisal di jam 13 sampai 23 saja deh. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti disesuaikan saja. Nah, surat undangannya silahkan nanti disesuaikan tanggal pembuatan suratnya di tanggal berapa. Sebisa mungkin minimal 7 hari sebelum pelaksanaan RAT, Bapak Ibu. Jadi di sini saya sesuaikan tanggal suratnya di tanggal 23 Januari, nomor suratnya 01 misalnya, perihal undangannya, dan alamat tujuan surat. Nanti untuk spanduknya sudah kami buatkan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung dicetak, nah itu silahkan disesuaikan nanti. Kita klik berikutnya. Oke, ini loading sebentar Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk ke step yang keempat, yakni informasi mengenai panitia, pimpinan sidang, dan agenda. Nah, tipe penyelenggara rapatnya, apakah ingin dipanitiai oleh pengurus saja atau anggotanya juga? Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Jadi nanti kalau panitianya ingin dari anggota juga, silakan dirubah ke panitia internal. Kalau ingin pengurus saja, klik pengurus. Nanti silahkan ditandatangan ketua panitianya, sekretaris panitia. Nah, untuk pimpinan sidang, silahkan pilih anggotanya, Bapak dan Ibu. Jadi pimpinan sidangnya jangan pengurus, tapi anggota. Karena kan nanti akan ada presidium atau ada pimpinan sidang resmi. Nah, ini harus dari anggota agar RAT-nya berjalan dengan optimal. Seperti itu. Kalau ketua panitia nggak masalah dari pengurus, tapi pimpinan sidangnya wajib dari anggota. Nanti silahkan ditandatangan bendaharanya, pimpinan sidangnya. Nah, untuk panitia di dalam kegiatannya dari pembawa acara, pimpinan doa, sampai sekretaris sidang, ini disesuaikan. Namun jika bisa dari anggota, silahkan nanti disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Nanti silahkan langsung ditandatangan di sini. Lalu, setelah itu jika Bapak Ibu misalnya ingin mengundang camat atau perwakilan dari camat atau misalnya bupati, ini sebenarnya bisa diwakilkan juga nanti silahkan. Ini opsional Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk rundown-nya sudah kita buatkan juga. Ini adalah rundown acara yang paling familiar, yakni ada 4 acara, terdiri dari pembukaan, laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pengawas, dan diskusi anggota yang dipimpin oleh pimpinan rapat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin acaranya lebih dari 4, tambahin aja di sini langsung. Apakah misalnya nanti mau nambahin jamuan makan atau ada hiburan tambahan, silahkan. Kalau hanya ingin 4 ini aja, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk dokumen agenda dan tata tertibnya bisa disesuaikan. Misal tanggal dokumen agendanya di tanggal 28, pengesahan tata tertibnya di tanggal 29, lalu penetapan tata tertibnya di tanggal 29 juga, ini bisa.
Nanti disesuaikan saja sampai dengan tempat penetapan tata tertibnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita next. Ini loading sebentar, nggak apa-apa, sekitar 15-20 detik Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke step yang kelima Bapak Ibu, yakni visi misi, rencana kerja, dan narasi. Untuk visi misi, rencana kerja, dan narasi, ini sebenarnya sudah terisi juga secara otomatis Bapak dan Ibu. Namun, ini hanya sebagai referensi saja. Jika Bapak Ibu ingin menyesuaikan kembali, ini sangat disarankan. Jadi dari beberapa kalimat, misalnya dari paragraf penutup yang sudah terisi secara otomatis ini, dan Bapak Ibu misal ingin disesuaikan kembali, sangat direkomendasikan. Silahkan nanti diubah. Ini kami harapkan dapat mempermudah teman-teman KDKMP, jadi tidak perlu bingung lagi untuk mengatur paragraf penutupnya seperti apa, visi misinya nanti seperti apa. Ini sudah kami berikan saran dan rekomendasinya secara otomatis di sini. Di sini visi misi koperasinya, tujuan rencana kerjanya sudah terisi juga secara otomatis, rencana kerja per bidang dari bidang administrasi, bidang pendidikan, bidang permodalan, bidang usaha, bidang sarana dan prasarana, dan hal-hal lainnya atau opsional. Jika ada catatan tambahan silahkan. Lalu untuk informasi rencana kerjanya, ini sesuai dengan yang sebelumnya, yakni saya atur di tanggal 28 Januari 2026. Lalu kita klik berikutnya. Nah, ini harap ditunggu sebentar aja, 10 detik Bapak dan Ibu. Nah, lalu kita masuk ke step ke-6, yakni laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah hal yang terkadang menjadi kebingungan dari para rekan-rekan KDKMP, namun nggak apa-apa. Kami sangat memaklumi, tidak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Untuk laporan keuangan, kami tidak menekankan untuk semuanya diberikan nominal. Karena kami sadar bahwasannya yang masih memiliki usaha atau sudah beroperasional di tahun 2025 ini masih sedikit. Mungkin untuk tahun 2026 sudah sebagian besar. Jadi Bapak Ibu silakan isi laporan keuangan yang memang ada nominalnya terlebih dahulu saja, yang didasarkan pada tahun 2025. Misalnya Bapak Ibu di tahun 2025 sudah memiliki kas senilai 1 juta, piutangnya misalnya 0. Nah, ini misal kita nolkan dulu nih, karena ini biasanya akan terisi ketika Bapak Ibu sudah memiliki usaha atau transaksi operasional. Nah, misalnya aset lain 300.000. Lalu utang usaha misalnya masih 0, sampai liabilitasnya juga masih 0 karena belum memiliki usaha. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajibnya, misal simpanan pokoknya 1.500.000, simpanan wajibnya 1 juta. Nah, lalu kita klik berikutnya. Ini silahkan disesuaikan saja Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau bingung terkait dengan penjelasan dengan kolom-kolomnya, misal, wah ini harga pokok penjualan apa artinya, dan juga beban penyisihan ini apa, saya sudah sediakan. Jadi setelah Zoom ini berakhir, saya akan berikan linknya. Jadi Bapak Ibu bagi yang bingung nih, ini artinya apa dari masing-masing kolom, nanti bisa dibaca. Namun kalau memang belum memiliki aktivitas usaha, disesuaikan saja yang memang ada nominalnya. Seperti itu. Jadi nggak perlu bingung Bapak Ibu. Nah, lalu penjualan pada anggota, misal kalau sudah ada transaksi bisa diatur 300.000, penjualan pada non-anggotanya 200.000. Nah, nanti terkait dengan beban usaha dan pendapatan dan beban lain, jika memang ada silahkan disesuaikan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu sekalian, saldo awal tahun 2025, simpanan pokoknya silahkan disesuaikan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu baru memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib untuk di tahun 2025. Nah, kita berarti hanya isi simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, untuk laporan arus kas, jika memang sebelumnya sudah ada aktivitas usaha, silahkan diinputkan atau dimasukkan saja, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita next. Nah, ini kita tunggu sebentar, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke step berikutnya, Bapak dan Ibu, yakni kepada RAPB atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2026. Tadi kan Bapak Ibu sudah melaporkan laporan keuangan nih di tahun 2025. Nah,
laporan keuangan di tahun 2025 ini akan menjadi pembanding daripada rancangan di tahun 2026-nya, Bapak dan Ibu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan kira-kira nanti rancangan di tahun 2026 ini akan seperti apa. Yang pasti nominalnya harus peningkatan Bapak dan Ibu. Karena kan nanti sudah ada gerai nih di tahun 2026, sudah ada aktivitas usaha. Makanya semuanya harus ada nominalnya. Setidaknya Bapak Ibu memiliki acuan kerja nantinya, seperti itu. Nah, untuk RAPB-nya nanti juga bisa disepakati oleh anggota-anggota koperasi Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Misalnya di tahun 2025 kas saya baru 1 juta. Nah, misalnya target saya di tahun 2026 nanti 50 juta misalnya. Nah, misalnya ini disesuaikan aset tetapnya 10 juta. Nah, nanti disesuaikan saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, simpanan pokoknya saya ingin 100 juta dua-duanya. Nah, ini boleh. Baik, selanjutnya langsung diklik berikutnya saja. Nah, ini untuk penjualan pada anggotanya harusnya sudah meningkat ya Bapak dan Ibu sekalian. Misal di angka 100 juta, pada non-anggotanya di angka 80 juta misalnya. Nah, untuk yang lainnya dapat disesuaikan. Nah, ini untuk perubahan ekuitasnya. Nah, ini di tahun 2025 dan ini untuk tahun 2026-nya, Bapak dan Ibu. Nah, ini juga harusnya sudah terisi secara otomatis dari kolom-kolom yang sudah diisi sebelumnya, namun dapat disesuaikan kembali. Nah, ini sebagai pembanding nih, Bapak Ibu. Di tahun 2025 saldonya sekian, nanti Bapak Ibu di tahun 2026-nya ingin seperti apa. Setidaknya memiliki parameter atau acuan, seperti itu. Kita klik berikutnya. Nah, ini untuk rencana arus kas di tahun 2026 nanti juga dapat disesuaikan. Harusnya Bapak dan Ibu yang di tahun 2025-nya masih 0, nah setidaknya di tahun 2026 ini nanti ada peningkatan. Nah, ini yang kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti dapat disesuaikan. Kita klik berikutnya jika sudah sesuai. Kita tunggu sekitar 10 detik Bapak dan Ibu. Nah, lalu kita masuk ke step 8, yakni pengawasan. Jadi, dari kepengawasan, misalnya dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa, nanti juga dapat memberikan statement hasil pengawasannya, Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ketua pengawasnya atau lurah saya Pak Suparna, nah ini anggota pengawasnya, ini juga sudah akan terisi secara otomatis dari list pengawas Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk aspek legalitasnya, sebetulnya dari segi template ini sudah kami sediakan, namun dapat disesuaikan kembali. Nanti Bapak Ibu bisa langsung diisi saja. Nah, ini dari hasil pengawasan dari segi aspek legalitasnya, dari aspek kepengurusannya, aspek pengawas, aspek keanggotaan, aspek karyawan, aspek rapat, aspek administrasi dan manajemen, aspek permodalan, aspek usaha, sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi pengawasan ini dapat diinputkan. Jadi di sini pengawas juga berperan untuk memberikan hasilnya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi bukan hanya pengurus namun pengawas juga. Nah, ini yang diharapkan RAT-nya dapat berjalan dengan optimal. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti jika sudah disesuaikan, kita klik berikutnya. Dan kita akan masuk ke dalam step atau langkah yang ke-9, Ibu. Nah, kita tunggu 10 detik. Ini masih loading, Bapak dan Ibu, ditunggu sebentar. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, ini adalah step yang ke-9, yakni ringkasan dan dokumen. Setelah Bapak Ibu tadi mengisi mengenai informasi RAT-nya, hasilnya seperti apa, rancangan nanti di tahun 2026 ingin seperti apa, step yang ke-9 atau step selanjutnya adalah memilih cover dan juga dokumen-dokumennya Bapak dan Ibu. Nah, di sini covernya ada 3 yang kami sediakan. Bapak Ibu tinggal milih salah satunya yang Bapak Ibu suka, silahkan. Misalnya saya ingin pilih yang di tengah. Diklik sekali. Nah, nanti hasil yang sudah Bapak Ibu isikan sebelumnya, ini bisa di-convert atau dikonversi menjadi laporan secara otomatis atau dokumen. Bapak Ibu bisa centang semua, nanti langsung generate dokumen.
ini akan mendownload keseluruhan dari pengisian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebagai contoh, nanti daftar hadir pun ini sudah terbuat, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya daftar hadir offline. Nah, ini Bapak Ibu nanti sudah kita buatkan seperti ini. Tinggal ditanda tangan saja. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi silakan fokus kepada pengisiannya. Laporannya akan kita bantu konversi di dalam bentuk PDF di step 9 atau di langkah 9. Seperti itu. Jika sudah, silakan generate dokumen untuk mendownload. Nanti kalau hasilnya ada yang kurang sesuai, disesuaikan lagi saja, Bapak dan Ibu, tidak apa-apa. Kita klik berikutnya. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, Bapak dan Ibu. Jadi di langkah 9, kita konversi semua isiannya di dalam laporan PDF. Di langkah 10 adalah kita kumpulkan laporannya beserta hasil dokumentasinya, Bapak dan Ibu. Kita tunggu sebentar. Ini masih berikutnya, kita tunggu 10 detik. Nah, ini untuk yang step terakhir atau step 10, yakni mengenai notulen dan kehadiran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan terkait dengan isi notulen rapatnya. Ini sudah kami sediakan juga template-nya. Silahkan disesuaikan kembali Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya isi notulen rapatnya, nah nanti silahkan diisi Bapak Ibu. Lalu informasi kehadiran digital. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak melaksanakannya secara online, berarti kita fokus kepada daftar kehadiran offline-nya saja. Tadi kan sudah saya sempat perlihatkan Bapak Ibu bahwa untuk absensinya akan kita bantu konversi secara otomatis, tinggal ditanda tangan. Nah, nanti yang sudah ditanda tangani itu silahkan di-scan dan di-upload kembali di sini. Harap diperhatikan bahwa absensi harus 50% plus 1, Bapak Ibu. Jadi syarat sah terjadinya atau pelaksanaan RAT ini adalah absensinya 50% plus 1, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sesuai silahkan di-upload kembali yang sudah ditandatangani di sini. Nah, untuk catatan atas laporan keuangannya, Bapak Ibu bisa unduh template-nya di sini. Ini sudah banyak yang terisi secara otomatis nantinya. Lalu silahkan di-upload kembali di sini. Nah, untuk dokumen lengkapnya, nah ini tadi Bapak Ibu. Ini adalah dokumen-dokumen yang sudah terdownload tadinya. Kalau memang ada yang ingin dihapus, misalnya absensi. Nah, absensi. Nah, misalnya presensi digital kita hapus. Lalu kita inputkan kembali hasil absensi yang sudah ditandatangani. Nanti silakan diinputkan lagi saja, Bapak dan Ibu. Lalu cover yang sudah di-download tadi silahkan dimasukkan juga, seperti itu. Nah, nanti file-file yang tersusun seperti ini, Bapak dan Ibu, akan terkonversi menjadi satu laporan utuh, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu, laporannya kita satukan dulu nih semuanya secara manual. Nah, ini kita bantu juga di sini. Silahkan diurutkan saja dokumennya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nanti akan kita bantu konversi menjadi satu laporan utuh. Nah, dokumentasi kegiatannya harap diperhatikan. Ada foto suasana rapat, foto kehadiran dan registrasi, foto pimpinan sidang, sampai dengan foto diskusi rapat. Jadi pastikan setiap agenda atau rundown-nya difoto, Bapak Ibu. Karena ini untuk bukti RAT. Lalu, setelah itu Bapak Ibu cukup centang dua-duanya dan klik laporkan RAT, selesai. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kami mulai hari ini Bapak Ibu bisa cicil dulu minimal sampai 4 step atau 4 langkah. Lalu jika sudah terlaksana silakan sesuaikan dan selesaikan sampai 10 langkah. Dan jika semua sudah terisi langsung laporkan RAT. Sekian Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan RAT bagi KDKMP di Simkopdes. Harapan kami Bapak Ibu sudah paham dan bisa langsung melaksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ariel dan Mas Hilmi terkait penjelasan laporan baik itu operasi reguler yang ke ODS melalui ODS Mandiri maupun nanti kalau yang memang belum bisa melalui dinas, kemudian juga yang dari KDKMP ya melalui Simkopdes. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu sekali lagi kami ingin menekankan karena ini kegiatan analisa evaluasi dan juga terkait dengan kebijakan perkoperasian yang kita akan ambil itu sumbernya adalah pada dataan, sehingga kita sangat perlu sekali ya kalau
pendataan ini bisa berjalan dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, yang koperasi ini merupakan ya inputting data atau produsen datanya untuk mengirimkan ke ODS ataupun ke Simkopdes, hingga nanti kita bisa menganalisa lebih maksimal untuk mendapatkan satu solusi atau kebijakan yang akan diambil oleh kementerian dalam rangka perbaikan dan juga peningkatan daripada koperasi ini, sehingga nanti koperasi itu bisa betul-betul hidup ya. Ini mohon juga kepada para kepala dinas baik provinsi, kabupaten, kota juga terus ikut memantau, ya, memonitor, karena ini salah satu bagian daripada atensi daripada Bapak Presiden. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Resi. Terima kasih Pak Asdep, kemudian Mas Ariel dan Mas Ilmi terkait pelaporan RAT ini. Nah, sebelum kita ke sesi diskusi, mungkin masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Nicole selaku asisten deputi. Oke, mungkin selanjutnya kita undang untuk diskusi interaktif ya. Telah hadir bersama kita di sini perwakilan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Bapak Yanto, selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Bu. Ya, Pak Yanto silakan, ada yang mau didiskusikan terkait pelaksanaan dan pelaporan RAT tahun 2025 kepada para narasumber kita kali ini. Pak Yanto silakan. Ya, baiklah Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Deputi Bidang Kelembagaan Prestasi, yang saya hormati Bapak Asdep Pengelolaan Data ya Kementerian Koperasi, serta Bapak dan Ibu Kepala Dinas yang mewakili untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini. Baiklah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaporan RAT untuk tahun buku 2025. Sebelumnya saya akan menyampaikan gambaran terkait kondisi data koperasi yang ada di Jawa Barat. Ini koperasi di luar Kopdes ya, nanti mungkin dari Kopdes nanti ada perwakilan dari kabupaten kota dari rekan kami. Seperti di awal bahwa kondisi koperasi di Jawa Barat itu totalnya itu berjumlah 2.721 koperasi ya. Itu yang terdiri dari 2.116 koperasi aktif dan 605 koperasi tidak aktif. Nah, kemudian yang setelah kami pantau juga bahwa di Jawa Barat juga itu kami sudah mempunyai sistem juga yang sudah terintegrasi dengan ODS, yaitu sistem pengawasan informasi koperasi secara digital. Artinya sistem ini juga akan memantau koperasi-koperasi yang sudah melakukan RAT ataupun PMKes, bahkan uji kelayakan dan kepatutan pun sudah kami lakukan secara sistem di sini. Untuk itu kami memang di dalam pemantauan itu kami memang di tahun 2023 juga sudah melakukan pendataan ulang terkait dengan keberadaan koperasi, memastikan karena kami di Jawa Barat ini status koperasi tidak aktif itu sekitar 22% atau 605 koperasi. Itu memang jadi tugas kami untuk memastikan bahwa koperasi tidak aktif itu ada atau tidak. Nah, ternyata fakta di lapangan, jangankan koperasi yang tidak aktif, koperasi yang aktif saja, itu keragaannya masih banyak yang tidak diketemukan terkait dengan alamatnya. Kami kemarin bersama pendamping itu melakukan pengecekan itu banyak sekali. Nanti jumlahnya memang tidak tidak disampaikan secara detail ya. Nah, kemudian untuk yang RAT memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asdep ya terkait dengan kesalahan penyampaian laporan. Banyak koperasi yang belum paham terkait dengan kewenangan koperasi. Contohnya kalau koperasi provinsi itu karena berada di kabupaten kota, kadang koperasi itu menyampaikannya ke kabupaten kota. Tidak menyampaikan ke dinas, sehingga di dalam sistem itu tidak terupdate. Kemarin sekitar kami temukan itu koperasi yang melaporkan RAT, koperasi provinsi yang melaporkan RAT ke kabupaten kota, itu memang cukup banyak, sekitar 300-an. Artinya
tingkat kepatuhan provinsi kami anggap ini koperasi tidak pada RAT, padahal faktanya koperasi itu melaksanakan RAT, cuman tidak melaporkan RAT. Nah, kemudian juga tadi sekilas terkait itu memang kendala-kendala itu apa namanya sedang kami cari solusi ya. Gimana caranya koperasi ini tidak melaporkan RAT-nya tidak lagi salah ke kabupatennya. Kemudian yang kedua juga itu yang memang tadi saya sepakat juga nih terkait dengan data koperasi. Apa bisa kalau di ODS itu yang dimunculkan saja dimunculkan di dashboardnya itu atau apa namanya data koperasi yang aktifnya saja. Jadi betul kata Pak Asep tadi koperasi yang kita bina atau yang kita akui itu koperasi yang melaporkan RAT setiap tahunnya, artinya itu koperasi yang patuh. Nah, kemudian kan baru patuh itu kan melaksanakan RAT itu kan artinya koperasi itu baru dikatakan patuh. Sebetulnya patuh yang sebetulnya itu adalah koperasi yang melakukan Pemkes karena di situ semua sudah terpenuhi walaupun hasilnya tidak sempurna ya karena dalam Pemkes 4 aspek itu kan belum tentu semua itu sehat. Ada yang cukup sehat, kategorinya itu ada dalam pengawasan khususnya. Mohon juga pencerahan kepada narasumber terkait dengan solusi apa nih kami atau tindakan apa nih minta masukan juga ketika koperasi itu ditemukan tidak diketemukan apa itu bisa untuk dinonaktifkan atau bagaimana. Itu aja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak perwakilan dari Provinsi Jawa Barat mungkin bisa ditanggapi Pak Aslian. Pak Yanto. Baik, terima kasih Kang Yanto. Ya, terima kasih banyak ya, masukannya. Jadi memang kalau Jawa Barat yang sering kali saya sampaikan bahwa Jawa Barat ini sudah punya aplikasi yang sudah connect dengan kita, sudah dilaksanakan PKS. Kami pun waktu ke Jawa Barat ya bukan cukup lagi, sangat terbantu ya dengan aplikasi yang dipunyai oleh provinsi ya Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah ini yang paling krusialnya adalah tadi ada dua hal kalau saya tangkap dari Pak Yanto. Yang pertama terkait dengan masalah pelaporan RAT ya. Jadi memang kita temukan apalagi dari provinsi sudah turun, terima kasih Pak Yanto. Ditemukan bahwa yang melaksanakan kegiatan pelaporan RAT ya, koperasi-koperasi tersebut ternyata ya kan ada yang dia misalkan tidak ditembuskan ke provinsi atau misalkan yang pimpinan provinsi dia lapornya karena wilayahnya di kabupaten kota dia lapornya ke situ. Nah, sementara kabupaten kota juga istilahnya tidak menyampaikan ataupun sebaliknya. Tadi yang pertama saya sampaikan juga sama Pak. Jadi di kementerian juga ini ada permasalahan seperti itu. Jadi ketika yang diundang misalkan dari kementerian, padahal itu misalkan hanya kabupaten atau kota atau provinsi. Nah ini Pak, dalam waktu beberapa hari ini mungkin nanti kami akan ada solusi yang nanti akan kami keluarkan melalui surat nantinya. Ya, apakah nanti pelaporan itu bisa langsung diberikan walaupun bukan binaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya tangkap juga tadi terkait dengan masalah pencerahan terkait dengan alamat yang tidak ditemukan. Sepanjang nanti kalau Pak Yanto sudah melakukan verifikasi, kemudian betul itu ditemukan alamatnya, ya kita kan patut duga ya, istilahnya hanya fiktif dia. Nah, mohon nanti Pak Yanto ataupun teman-teman yang lain ya, kalau ada permasalahan yang sama, tolong nanti Pak Yanto bersurat saja dulu ke kita Pak. Nanti kita lakukan verifikasi ulang, yang kemudian nanti baru kita akan rapatkan dengan teman-teman dari OBH juga terkait dengan permasalahan ini. Karena ini memang kita khawatir, ya, kita khawatir orang-orang yang membuat dalam tanda kutip koperasi ini adalah orang yang punya kepentingan lain atau punya maksud-maksud lain. Nah ini yang kita harus hindari. Jadi saya terima kasih banyak masukannya Pak Yanto. Mungkin nanti dari daerah-daerah lain pun sama. Ketika menemukan hal seperti ini yang alamat tidak diketahui, ya mohon kita dikasih pemberitahuan aja Pak. Nah, nanti baru kita akan lakukan verifikasi ulang ya dengan tim yang dari kita. Kalau memang betul-betul nggak ada ya kita akan diskusikan dengan teman-teman dari
Kementerian Hukum. Ya, karena ini berarti ada dalam tanda kutip ya pada saat pendaftaran kan dia juga datanya nggak benar kan gitu, alamatnya dan sebagainya. Ini juga nanti kita akan lakukan pendalaman baik ke notaris yang membuat operasinya atau pihak-pihak lainnya nantinya. Nah, yang terakhir mungkin yang ketiga terkait dengan dashboard DS, betul Pak, kami ini kebetulan 4 bulan evaluasi terkait permasalahan tahun 2025 kemarin ini, permasalahan di ODS itu kan cukup banyak karena memang ODS sifatnya harus dinamis. Ya, coding data itu harus muncul dari koperasi-koperasi dan juga unit-unit kerja yang ada di kementerian. Sama ini kelihatannya agak stuck ya. Jadi ketika muncul jumlahnya itu ya akhirnya seperti itu terus, kayak tidak ada perkembangan, turun enggak, naik enggak, ya kan gitu. Nah, sehingga ini 2026 ini Pak, kita sudah ada atensi dari Pak Menteri juga terkait dengan percepatan verifikasi data koperasi yang di wilayah. Mungkin surat barangkali sudah diterima Pak Yanto dan juga teman-teman kepala dinas yang lain ya. Kami sudah bersurat ke seluruhnya terkait dengan permohonan untuk percepatan verifikasi data, sehingga nanti apa yang ditemukan itu yang akan kita pecahkan nantinya. Jadi mudah-mudahan nanti bulan 3 atau 4 Pak Yanto, kami akan munculkan dashboard terbaru, yaitu hanya yang aktif saja. Walaupun yang aktif itu juga yang tadi sampaikan Pak Yanto dari sisi kesehatan sebagainya, itu kan yang nanti kita bisa akan lakukan pengolahan data nantinya. Kalau semua data-data sudah masuk di kami, di ODS ini, kita sudah akan bisa melakukan satu olah data, sehingga nanti kita bisa ngasih fooding kepada unit-unit kerja maupun dinas, kita menyampaikan bahwa koperasi A, B ini sehat atau tidak. Tentunya kita akan melakukan kerjasama ini juga dengan teman-teman dari KSDPAN yang lain nantinya. Mungkin itu Pak Yanto intinya, barangkali ada masukan lagi Pak Yanto, monggo. Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Asdep atas pencerahannya nih. Kasih Pak. Terima kasih Pak Yanto atas kesediaannya kami undang untuk diskusi interaktif. Mungkin sambil menunggu dari dinas perwakilan dari dinas koperasi provinsi atau kabupaten kota yang sedang kami konfirmasi untuk menjadi panelis, mungkin saya bacakan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang di kolom question and answer ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan mungkin memang pertanyaannya sama ya dengan rapat koordinasi wilayah Sumatera. Di sini paling banyak menanyakan terkait biaya operasional ya, terutama untuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang memang belum operasional, tetapi memang tetap harus melaksanakan rapat anggota tahunan, tetapi tidak memiliki modal untuk dilakukan rapat anggota tahunan mungkin secara offline. Nah, bagaimana nih solusinya Pak Adi terkait hal ini? Ya, terima kasih Resti. Jadi terkait dengan pelaksanaan RAT, memang kalau kita melihat secara umum ya, memang harus menghadirkan anggota secara maksimal, lalu menyediakan segala kebutuhan pendukungnya. Tapi kan itu sebenarnya tidak menjadi acuan untuk bisa diikuti ataupun diterapkan di semua koperasi. Dan kita juga sudah membuka kemudahan untuk bisa RAT ini juga dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau secara online. Artinya tidak perlu lagi terpikirkan untuk mencari tempat untuk bisa mengumpulkan ke semua anggota di dalam satu tempat, lalu juga harus menyediakan yang lain-lain ya, seperti konsumsi dan lain-lain, sehingga itu yang dikhawatirkan untuk nantinya menimbulkan biaya yang harus disiapkan oleh koperasi, khususnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih bisa melaksanakan RAT, tetapi kita bisa juga menggunakan cara atau mekanisme secara daring ataupun dalam jaringan atau secara online, sehingga diharapkan
tidak memberatkan bagi Bapak Ibu pengurus ataupun anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kita ketahui mungkin belum bisa berjalan secara maksimal ya dalam kurun waktu dari mulai Juli kemarin sampai dengan Januari saat ini. Tetapi kalau kita berbicara RAT tetap harus bisa diselenggarakan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Walaupun memang belum operasional, justru kita melihat sekuen waktu inilah untuk bisa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melakukan RAT dengan pelaporan yang sederhana karena memang belum melaksanakan operasional, belum adanya banyak yang transaksi mungkin ya di dalam koperasinya, sehingga model pelaporannya pun masih lebih sederhana, sehingga diharapkan kalau sudah terbiasa membuat laporan keuangan untuk pelaporan RAT di tahun ini, sehingga di tahun mendatang itu tidak perlu lagi kesulitan untuk bagaimana membuat laporan RAT karena sudah dimulai sejak tahun ini. Tapi kalau kita berpikir wah karena belum operasional, belum apa, lalu tidak perlu melaksanakan RAT, menurut pandangan saya itu menjadi tidak tepat. Tapi inilah menjadi momen untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mulai belajar membuat laporan keuangan. Yang tadi sudah dijelaskan oleh juga Mas Ariel, sudah ada template-templatenya, sehingga sudah sangat dimudahkan bagi Bapak Ibu pengurus pengawas untuk membuat laporan keuangan, khususnya untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sudah di sistem, tinggal nanti diisikan, lalu nanti di print tanpa harus khawatir bagaimana formatnya, bagaimana modelnya, tapi sudah kita siapkan. Jadi kembali lagi, untuk terkait biaya, sebenarnya kita sudah ada media ya, secara online, diharapkan juga bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Seperti itu, Mbak Esti. Terima kasih. Jadi dimungkinkan ya tidak perlu biaya operasional RAT karena bisa menggunakan Zoom atau media online lainnya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari kolom question and answer terkait mekanisme nih Pak. Tadi kan di dalam pembahasan materi ini disampaikan bahwa rapat anggota kelompok dapat dilakukan jika anggota lebih dari 500 anggota. Jika jumlah anggota lebih dari 500. Ada pertanyaan nih dari Kelurahan Kawangu. Bagaimana kalau anggota kami tidak mencapai 500 anggota, sedangkan anggota kami berjumlah 209 orang? Apakah tetap dilakukan RAT atau tunggu sampai 500 anggota dulu baru melakukan RAT? Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, perlu kita paham jumlah 500 itu untuk memungkinkan koperasi ini menyelenggarakan rapat anggotanya secara kelompok atau perwakilan, bukan sebagai jumlah minimal untuk bisa tidaknya koperasi ini melaksanakan RAT. Tidak. Anggota yang mau 20, mau 50 memang harus melaksanakan RAT. Angka 500 itu menjadi persyarat untuk koperasi ini bisa melakukan rapat anggotanya secara kelompok, sistem perwakilan. Tapi bukan kita tafsirkan bahwa jumlah 500 itu menjadi jumlah minimum atau minimal untuk koperasi bisa menyelenggarakan RAT. Tidak. Jadi mau anggotanya 20, anggotanya 50, mau anggotanya 100, tetap harus melaksanakan RAT seperti itu. Baik, mungkin di tengah kita sudah ada perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya nih Pak Adit. Dengan Ibu Ai, monitor Ibu Ai. Ibu Ai. Ibu Ai Nandan. Halo, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa bisa on cam? Sebentar. Sudah bisa nih. Baik Bu, bisa Bu? Sudah ada? Belum ada, tapi silahkan Ibu disampaikan diskusinya mungkin. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu.
Untuk Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan hari ini belum ada yang bisa melaksanakan RAT. Dengan kendala usahanya pun banyak yang belum dimulai, Bapak Ibu. Halo? Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Iya. Kemudian sebagai informasi, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tasikmalaya itu ada 642 koperasi. Terdiri dari 351 KDMP dan 291 koperasi existing berdasarkan keragaan. Kemudian pertanyaan saya, jika usahanya baru dilaksanakan pada bulan Maret 2026, mengingat pengurusnya belum bisa beroperasi, apakah tetap menginput ke Simkopdes? Apakah cukup mengisi kolom isian seadanya saja? Kemudian pertanyaan yang ketiga, di template format dokumen RAT tadi juga disampaikan oleh Bapak dari Kemenko, di format agenda pada tahapan pertama ada sambutan pejabat yang membidangi koperasi. Ya. Kemudian di template tersebut ada potensi wilayah kerja juga, yang mana pada di tahapan koperasi existing kan tidak ada itu potensi wilayah kerja. Kemudian tadi juga yang membidangi koperasi pejabat tidak wajib untuk hadir, begitu Pak. Jadi jika mengundang, apakah masih bisa pejabat dari kabupaten kota untuk hadir ke acara RAT tersebut? Ya. Mohon pencerahannya Bapak Ibu. Ya, terima Siap. kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Nenden. Kenapa gak bisa video? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Adib. Ya, terima kasih Mbak Resti. Ya, jadi begini Bu Nenden, kalau kita berbicara ya, apakah KDKMP ini harus RAT? Ya harus sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat sekuen waktu pembentukannya itu kan kurang lebih sudah 6 bulan ya. Rata-rata kan di sekitar Mei, Juni 2025 sudah terbentuk. Sehingga menurut kami mau tidak mau memang tetap harus melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2025. Nah, jangan terlalu terkunci bahwa karena belum operasional menjadi tidak wajib untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Tetapi yang perlu kita pahami dari mulai proses pembentukan sampai dengan akhir Desember 2025 sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan atau yang sudah diperbuat oleh pengurus pengawas, yang mungkin saja apa yang sudah dilakukan atau sudah diperbuat oleh pengurus pengawas tidak terinfokan kepada anggota lainnya, karena mungkin anggota hanya terinfokan pada saat proses pembentukan di awal. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dari mulai Mei, Juni sampai dengan Desember sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus pengawas, misalnya terkait dengan penyediaan lahan yang akan dibangunkan sebagai gerai. Lalu ternyata pengurus pengawas sudah coba menjajaki kerjasama dengan pihak lainnya untuk nantinya bisa mendukung operasionalisasi dari KDKMP ini. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang perlu juga disampaikan dari pengurus pengawas kepada anggota, sehingga anggota juga punya pemahaman yang sama dengan pengurus terkait dengan progres KDKMP ini. Jadi tidak hanya sekedar kita mindset daripada laporan keuangan, laporan keuangan kita masih sama saja nih dengan pendirian di awal, misalnya modal pendirian di awal 5 juta, saat ini posisi masih 5 juta ya, tapi kan hal tersebut juga harus diketahui oleh anggota, kan tidak menutup kemungkinan bisa saja kan misalnya dari 5 juta ternyata sudah digunakan untuk keperluan lain-lainnya sehingga tersisa saat ini tinggal 3,5 juta. Nah, itu kan semuanya juga harus dilaporkan pada anggota. Kalaupun memang nominalnya sama ya dilaporkan, kalau nominalnya juga naik bertambah karena ada simpanan wajib tiap bulannya juga harus dilaporkan, ataupun ternyata sudah ada penggunaan lain nih untuk keperluan koperasi. Nah, itu juga harus dilaporkan. Sebenarnya kita jangan terlalu berpikir bahwa belum ada operasional, tapi kan ada hal-hal lain juga yang memang harus diketahui
oleh para anggota koperasi ini yang harus tersampaikan dari pengurus pengawas, seperti itu. Lalu berikutnya terkait dengan kehadiran pejabat. Kalau kita tadi melihat di template itu kan kita hanya menyediakan slotnya saja ya, opsional. Kalau memang hadir dari pejabat itu sudah bisa langsung diisikan oleh pengurus pengawas. Tapi kalau memang tidak dihadiri karena memang tidak menjadi kewajiban, ya itu tidak perlu diisikan. Kita hanya menyiapkan saja. Takutnya kalau kita tidak menyiapkan lalu memang ada yang dihadiri oleh pejabat setempat, pengurus nanti bingung nih mau diisikan di mana nih kehadiran ini di dalam kolom ataupun di dalam format notulen rapat, seperti itu saja. Jadi itu sifatnya opsional ya. Jadi kalau untuk potensi wilayah, kita sebenarnya hanya ingin mendapatkan gambaran yang konkret dari potensi di dalam suatu desa ataupun kelurahan, seperti itu. Jadi ini juga akan menjadi data, kekayaan data kita juga untuk kita bisa juga mendapatkan gambaran. Misalnya di Tasik desa A, ternyata potensinya misalnya tanaman jagung atau misalnya pertanian. Nah, kita bisa mendapatkan itu. Jadi pada saat kita ingin coba nanti membuka kerjasama antar koperasi, mungkin di di NTB sana membutuhkan pasokan jagung. Oh ternyata kita melihat di Tasik di salah satu desanya memiliki potensi tanam jagung. Nah kita bisa saling bertukar data terkait dengan potensi wilayah, seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin itu Bu Nenden, Bu Ainenden. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan dialog interaktif. Baik, mungkin selanjutnya Pak Adit masih banyak pertanyaan di kolom question and answer. Mungkin salah satunya dari Dinas Koperasi DKI Jakarta. Ada beberapa pertanyaan. Nah, terkait mekanisme kehadiran RAT oleh pemerintah, pihak pemerintah daerah hadir atas berdasarkan data ODS atau akte koperasi. Nah, karena mungkin di sini terjadi perbedaan Pak Adit. Di aktenya itu berbentuk primer atau sekunder nasional, tetapi di ODS-nya malah berbentuk primer atau sekunder provinsi. Nah, hal-hal seperti ini apakah tetap bisa dihadiri oleh dinas sebagai perwakilan atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Resti dari teman-teman DKI. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau kita berbicara kehadiran pemerintah atau pejabat dari dinas, itu kan sebenarnya menjadi opsional ya, tidak menjadi kewajiban untuk ada kehadiran pejabat dalam pelaksanaan. Terkait dengan misalnya tadi ya ada ketidaksesuaian data antara di akte dengan di sistem, ya kita pada kesempatan hadir itu juga kita bisa sekaligus juga meluruskan sebenarnya koperasi ini berdasarkan akte yang ada, berarti kita berangkat dari akte notaris ya, dari SK bahwa koperasi ini adalah koperasi bentuknya apa, wilayah anggotanya mana. Nah, itu juga kita bisa konfirmasi juga dengan para pengurus pengawas koperasi ya pada saat kita menghadiri RAT, sehingga nantinya dengan adanya informasi yang kita peroleh, kita dari pemerintah baik itu dinas maupun dan kita juga bisa melakukan penyesuaian data di dalam ODS kita. Selama memang data itu dimungkinkan untuk kita sesuaikan, ya tinggal kita sesuaikan ya tanpa harus mengubah anggaran dasar ataupun melakukan perubahan anggaran dasar seperti itu. Jadi kembali lagi kehadiran pemerintah memang tidak menjadi suatu kewajiban ya. Kami juga sebenarnya kalau diminta melalui undangan kita juga usahakan untuk hadir, tapi kalau memang kita tidak dapat hadir tidak juga jadi menggugurkan menjadi tidak sah RAT itu tidak, tetap saja yang menentukan sah tidaknya RAT itu adalah quorum dari kehadiran anggota, bukan kehadiran dari unsur pemerintah, seperti itu. Ya, mungkin nanti perlu ada koreksi ya berdasarkan legalitas terakhir ini koperasi ini merupakan wilayah binaan daerah atau Kementerian Koperasi karena itu berpengaruh pada saat proses pelaporannya. Nah, ketika dibenarkan melalui ODS, baru bisa dilakukan pelaporannya. Gitu. Nah, kemudian masih dari DKI Jakarta juga menanyakan nih mungkin kepada Mas Ariel atau Mas Hilmi, apakah
pemerintah daerah bisa mendapatkan akun dummy nih, agar nanti bisa dilakukan pendampingan kepada koperasi. Mungkin dummy di sini akun dummy untuk koperasinya agar bisa diakses oleh pemerintah daerah. Gimana Mas Ariel atau Mas Hilmi? Silakan. Oke, baik. Izin Ibu, izin untuk menjawab untuk Simkopdes. Sebetulnya untuk saat ini, untuk akun dinas ini sudah kami sediakan baik dari tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Namun memang untuk akun dinas ini diperuntukannya untuk monitoring, Ibu. Nah, jika memang dari masing-masing rekanan dinas ingin meminta akun dummy, ini boleh. Namun memang kami tidak menyediakan secara luas karena kan cukup banyak akun yang harus kami buat. Mungkin dapat bersurat terlebih dahulu saja agar kami persiapkan nantinya. Seperti itu Ibu untuk Simkopdes izin. Baik, terima kasih Mas Ariel. Untuk ODS Mandiri dari Mas Hilmi ada penjelasan? Mas Hilmi? Ya mungkin sama ya, Simkopdes ataupun ODS Mandiri ini untuk memintakan akun dummy mungkin diperlukan surat ke Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi. Itu kepada Ibu. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Adit untuk rapor hari ini. Saya bacakan. Apakah jika input anggota baru di sistem baru bisa dimasukkan pada bulan Januari, tapi sebenarnya sudah terdata secara manual sebelum Desember? Apakah itu dapat dimasukkan ke dalam anggota yang mengikuti RAT? Nah, apakah ini berpengaruh Pak Adit? Kalau memasukkan data anggota di Januari, padahal dia masuk anggota di Desember, apakah berpengaruh bahwa dia bisa hadir RAT atau tidak? Atau semua anggota memang harus RAT, Pak? Ada yang belum jelas. Ya, terima kasih. Nanti itu kembali lagi ya terkait dengan pengisian di sistem, karena di sistem itu kan kita bisa melihat tanggal anggota yang terdata ya. Artinya selama itu di sistemnya tidak mengunci per 31 Desember, artinya bisa sesuai dengan kondisi realnya ya. Ataupun yang tadi disampaikan, sebenarnya penginputannya saja yang mungkin dilakukan di Januari, tetapi sebenarnya anggota tersebut sudah bergabung sejak Desember. Artinya tinggal nanti di sistemnya saja, walaupun kita meng-entry-nya di tanggal 28 Januari misalnya di hari ini, tapi di kurun waktu di dalam sistemnya itu tetap kita kunci di dalam kurun waktu 31 Desember ya, artinya tetap saja dimungkinkan jumlah anggota yang terakhir tersebut untuk dapat mengikuti pelaksanaan RAT tahun 2020 seperti itu. Nanti mungkin bisa diperjelas juga mungkin dari Mas Ariel terkait dengan pengisian jumlah anggota yang terupdate di dalam koperasi itu, apakah memang dikunci per 31 Desember atau bisa sesuai dengan kondisi real pada saat penginputannya seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada kaitannya dengan revitalisasi koperasi serta mungkin pendataan di dalam ODS-nya nih dari Ibu Nina Marlina. Bertanya nih, apakah untuk menonaktifkan koperasi sebagaimana Permenkop nomor 25 tahun 2015 tentang revitalisasi koperasi, di mana dinas diberikan kewenangan untuk menonaktifkan koperasi tersebut. Nah, untuk sekarang seperti apa? Nah, untuk sebelum menonaktifkan koperasi tersebut di ODS, apakah kepala dinas membuatkan SK terlebih dahulu untuk dasar menonaktifkan koperasi? Nah, untuk ini dari dinas atas nama Ibu Nina Marlina. Mungkin bisa dijawab oleh perwakilan dari Asdep Restrukturisasi dan Revitalisasi Koperasi Industri. Silakan. Terima kasih Mbak Esti. Izin Bu Nina. Sebenarnya kalau untuk revitalisasinya sendiri itu harus dilihat terlebih dahulu ya, Ibu, sebelum akhirnya mungkin. Memang sekarang banyak sekali koperasi-koperasi yang tidak aktif. Tapi sebenarnya itu harus dilihat terlebih dahulu. Apakah koperasi tersebut masih memiliki aset? Jadi tidak bisa serta-merta langsung
dibubarkan. Harus memang dicek terlebih dahulu apakah benar pengurus, pengawas maupun anggotanya sudah tidak ada. Dan paling terpenting itu adalah sebenarnya aset dari koperasi tersebut. Apakah masih akan ada sangkut paut dengan pihak-pihak ketiga lainnya, itu memang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jika memang sudah tidak ada lagi, memang sudah terbukti tidak ada sangkut paut dengan pihak lain dan identifikasi asetnya sudah selesai, mungkin bisa diajukan pembubaran oleh pemerintah seperti itu. Tapi memang harus yang paling terpenting adalah identifikasi terlebih dahulu, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Sister, atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Untuk Mas Ariel, masih monitor Mas Ariel? Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait perubahan pengurus. Tadi sudah dijelaskan bahwa perubahan pengurus itu memang diupdate di dinas melalui ODS. Nah, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur pada Permen 9 tahun 2018. Nah, tetapi pada saat integrasi di Simkopdes, apakah itu bisa langsung automatically terintegrasi dengan data dari ODS, atau memang harus ada yang dilakukan nih Mas Ariel? Oke, baik. Izin Ibu untuk menjawab terkait dengan perubahan pengurus. Memang untuk langkah awalnya ini bisa diubah melalui ODS ataupun Citrix pada masing-masing dinas kabupaten kota maupun provinsi. Jadi dari dinas koperasi setempat ini bisa diubah terlebih dahulu dari Citrix atau ODS-nya. Nah, ini akan terkoneksi melalui AHU, Ibu. Jadi nanti jika sudah ada feedback atau hasil dari AHU, nanti pengurus silahkan dicek berkala, misalnya dalam 1 minggu 1-2 kali, diklik bacaan synchronize ODS di dalam Simkopdes-nya, Ibu. Jadi nanti pada fitur pengurus ada satu tombol bacanya synchronize ODS. Jadi nanti kalau sudah ada perubahan di ODS maupun Citrix dan sudah disetujui dari segi AHU-nya, nanti dapat langsung otomatis terubah Ibu di Simkopdes-nya, izin. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi setelah diinput melalui dinas dari dalam ODS Mandiri atau ODS Citrix, maka akun Simkopdes-nya harus disinkronize dulu ya, Mas Ariel ya. Ada tombol betul, Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Adi. Memang ini di luar rapat anggota tahunan ya Pak, tapi menjadi concern banyak koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini, yaitu terkait insentif untuk pengurus. Nah, pengurus dalam hal ini sudah melakukan kebijakan manajemen, mungkin waktunya juga tersita, tenaganya juga tersita, tetapi memang saat ini operasional tadi KMP belum besar ya. Nah, mungkin ada beberapa daerah yang mengeluhkan hal tersebut, apakah pengurus mendapatkan insentif dan lain sebagainya. Kebijakan koperasi atau kebijakan di pemerintah seperti apa terhadap isu ini? Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih. Jadi memang ini di luar dari pembahasan Zoom pagi hari ini ya, terkait insentif yang mungkin bisa dibilang mungkin tidak diterima oleh pengurus pengawas koperasi desa kelurahan. Ya, walaupun ini di luar dari tema, tapi saya coba menanggapi ya. Pada prinsipnya, pengurus pengawas koperasi itu memungkinkan untuk mendapat insentif. Tapi kembali lagi, kita harus melihat kondisi real di koperasi seperti apa. Kalau memang kita tadi bicara belum berjalan secara maksimal, operasional dan kegiatan usaha di koperasi, artinya koperasi itu mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan atau hasil usaha mungkin juga masih belum bisa terprediksi ya dengan pasti berapa sih sebenarnya pendapatan usaha yang akan diterima koperasi. Kalau kita saja di internal koperasi masih belum bisa prediksi,
pendapatan usaha yang akan diterima koperasi, bagaimana kita bisa memprediksi juga intensif yang akan diterima oleh pengurus ataupun pengawas. Karena untuk bisa memberikan insentif bagi psikolog, berarti kan harus sudah ada pendapatan yang diterima oleh koperasi. Untuk bisa koperasi diwujudkan, berarti harus adanya operasionalisasi di dalam koperasi. Kalau kita melihat koperasi-koperasi di luar sana yang sudah besar-besar, kita memang melihat sudah ada insentif ataupun honorarium yang diberikan kepada pengurus pengawas. Tapi memang itu diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi. Kalau kita berbicara dalam konteks KDKMP ini, ya, kita harus concern terlebih dahulu bagaimana koperasi ini bisa operasional, koperasi ini bisa berjalan, koperasi ini bisa mendapatkan pendapatan dari operasional tersebut. Barulah nanti kita bisa berpikir bagaimana pemberian insentif bagi pengurus pengawas. Kalau kami dari pemerintah memang tidak dimungkinkan untuk kita bisa memberikan insentif pada pengurus pengawas koperasi desa Kelurahan Putih. Adapun yang paling kita berikan itu kepada bisnis asisten ataupun project visa untuk bisa melakukan pendampingan bagi koperasi desa Kelurahan Putih, tapi tidak langsung kepada pengurus pengawas. Karena kita melihat mungkin ada keterbatasan waktu dan lain-lain dari pengurus pengawas, makanya kita coba adanya bisnis asisten ataupun project manager ini untuk bisa melakukan pendampingan, baik itu kemarin dari namanya bisnis plan, lalu terkait dengan bagaimana membuat akuisisi Kopdes dan lain-lain. Itulah kita coba hadirkan bisnis asisten untuk bisa memberikan pendampingan dan ya, mempermudah ya pekerjaan yang akan dilakukan oleh pengurus pengawas koperasi KDKMP. Tapi kembali lagi untuk insentif kami dari kita sampai dengan saat ini masih belum bisa memberikan atau menganggarkan atau adanya insentif bagi pengurus pengawas koperasi desa Kelurahan Putih. Adapun yang dimungkinkan untuk memberi insentif ini dari pengelolaan dari pendapatan yang diperoleh oleh koperasi. Tapi sebelum jauh ke sana, yang perlu kita juga perlu cermati saat ini bagaimana koperasi itu bisa operasional, koperasi bisa memberikan manfaat besar bagi anggota ataupun warga desa kelurahan setempat, dan juga koperasi bisa mendapatkan pendapatan dari operasional. Mungkin begitu dari saya, Mbak Resti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan tersebut untuk diskusi kita kali ini sebenarnya masih banyak hal-hal teknis yang memang ditanyakan oleh para peserta rapat koordinasi dan sosialisasi hari ini. Nah, kepada Ibu yang pertanyaannya belum dapat kami jawab secara langsung, bisa langsung nanti melihat ke kolom chat ya Bapak Ibu. Di situ ada kontak dari tim tech. Nah, melalui WA. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk materi sudah kami sampaikan pada kolom chat. Seluruh materi sudah kami sampaikan, kemudian Bapak dan Ibu yang belum jelas dapat menyampaikan secara langsung melalui WhatsApp. Kemudian kami harap agar pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kali ini dapat mendorong pelaksanaan dan pelaporan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan Pak Adit, mewakili Pak Adit. Ya, terima kasih Bu Resti. Jadi sebelum kita menutup webinar pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dari Dinas Koperasi Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Bapak Ibu pengurus dan pengawas koperasi. Jadi Bali kita ingatkan pada Bapak Ibu Dinas Koperasi maupun pengurus pengawas koperasi untuk bisa sesegera mungkin melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 dan juga segera melaporkan pada Dinas Koperasi maupun Kementerian Koperasi atau melalui dua kanal tadi ya, baik itu melalui ODS Mandiri maupun Kopdes,
untuk bisa kita segera menerima pengkinian datanya, karena kami sangat memerlukan pengkinian data tersebut untuk nanti kita bisa menentukan kebijakan lebih lanjut yang akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan data-data yang kami terima terkait dengan data kelembagaan, volume usaha, pendapatan usaha koperasi, dan lain-lain yang akan kita gunakan untuk penentuan kebijakan koperasi atau kebijakan pengembangan koperasi ke depannya. Jadi kami harapkan setelah Zoom ini Bapak Ibu semuanya sudah memiliki pemahaman yang sama terkait dengan mekanisme ataupun pelaporan RAT, sehingga kita harapkan dalam waktu sampai dengan akhir Maret ini untuk seluruh operasi primer di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bisa melaksanakan dan melaporkan RAT untuk tahun buku 2020. Demikian dari saya, Mbak Resti. Baik, terima kasih penutupnya dari Bapak Adit mewakili Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini sudah berakhir sosialisasi dan koordinasi rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kemudian kami berterima kasih kepada kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, izin lab. Recording stopped.